Abizar, Biru. Ahmad Nofal Ridwan, Alisa, Alif, Aulia Dayanti, Azura, Dafa, Daniel, Dini, Papi, Hafiz, Halimah, Intan, Fairnisa Fitria, Kiara Maharani, Umara Sari, Lutfiansyah, Mahesa, Muhammad Lutfi Ramadania, Asep Nurrohim, Bahrul Ulum, Jaki, Nalisa Triani, Puan Ayu Sarani, Ratu Windy, Rizka Triharyati, Rizkia Julianti, Rubian Abdul Karim, Siti Kesya Hairunisa, Siti Hairunisa, Siti Nurul Fadilah, Siti Sri Alianti, Taufan, Zulfikar. Oke, semuanya sudah absen. Mungkin yang nggak berhalangan hadir hari ini ataupun sakit, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan dan juga bisa buat nanti untuk kedepannya bisa belajar kembali. Oke, kita pembahasan hari ini tentang dibuka materi bab 3. Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Di masa era yang sekarang itu sudah banyak kasus-kasus anak muda dan juga anak-anak sekolah yang dominannya adalah seorang pelajar, tapi dia sudah yang namanya ada perkelahian antara pelajar ataupun yang kejadian kasus kemarin demo ya. Dan juga ada sebagian siswa ya itu pernah mencoba minuman keras, padahal di dalam Islam miras itu atau minuman keras atau narkoba itu termasuk ke dalam hukumnya adalah haram. Apa pengertian dari haram? Jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dikerjakan. Kalaupun dikerjakan nanti akan mendapatkan dosa. Nah, di sini nanti akan pembahasan tentang perkelahian seorang pelajar, narkoba, dan juga minuman keras. Ibu akan menampilkan statement pembelajaran video tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Simak videonya. Mencegah perilaku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum merdeka. Bab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bab yang ketiga, menghindari perkelahian belajar, minuman keras dan narkoba. Pembahasan materi pada video kali ini ada beberapa submateri. Yang pertama tentang perkelahian belajar, kemudian yang kedua minuman keras, dan yang ketiga narkoba. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama tentang perkelahian belajar. Definisi perkelahian belajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok belajar dengan kelompok belajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarnito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kedua untuk memecahkan masalah secara cepat. Kemudian jenis yang kedua yaitu delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dengan perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. Faktor yang pertama yaitu rational choice, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Kemudian yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor salah pergaulan. Kemudian yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai belajar yang nakal. Selanjutnya, phenomenon, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor jenis kelamin bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Selanjutnya tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan kesempatan yang banyak agar belajar dapat mengembangkan serendah bakat proteksinya. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ketiga, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudara kandungnya sendiri, justru itu menjadi memicu iri hati. Keempat, mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Kelima, membentuk perkembangan belajar di lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang keenam, membentukkan organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas belajar atau anak. Serta yang ketujuh yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan belajar atau remaja di bidang tertentu sesuai dengan pendapat masing-masing. Penanganan pelajar yang menikah. Yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mampu wali kelas, guru BP, guru utama, dan lainnya. Yang kedua, kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, empati, kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja. Selanjutnya, kejujuran. Sang pelajar yang terbuka
sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Selanjutnya, mengutamakan persepsi. Belajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangannya sendiri, pas dari kenyataan yang ada. Pembahasan kedua yaitu tentang minuman keras. Pengertian minuman keras atau khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Karena dasar pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari obat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Begitu besarnya berlebihan akar khamr antara lain menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan. Itulah sebabnya adalah tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah mencoba-coba khususnya pada khamr. Khamr berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengunjungi hasil dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halang kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang baru kita baca, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Masih banyak yang minum minuman khamr dan maka bebas. Mereka bertanya tentang kedua tersebut. Maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Diambil oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Karena dipahami seperti itu, kebiasaan begini masih tetap dilanjutkan. Ketika ada kaum muhajirin menjadi imam salat dalam keadaan mabuk, terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Meskipun sudah turun ayat ini, namun kebiasaan begitu masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menegaskan keharaman khamr, sehingga mereka pun berkata, ya Allah, kami bertekad berhenti dari meminumnya. Sikap terhadap khamr. Yang pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum khamr atau minuman keras, karena bahaya dan manfaatnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, khamr, judi, perbuatan atau mempersembahkan sesuatu yang berhala dan menginasi, semua itu adalah rijsun, yakni sikap dan perbuatan yang sama-sama tercela,
buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bersifat makna najis. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menentukan mengapa ini boleh dan itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akarnya agar tetap sehat. Pembahasan yang ketiga yaitu narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba dalam Al-Quran memang tidak ditemukan pada Nabi, sehingga istilah ini harus ditempatkan melalui qiyas, yakni suatu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanan dengan masalahnya yang sudah ada nasnya, disebabkan rasa ingat atau sebab dengan dasar dan motivasi hukum. Dalam hal narkoba maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamr. An-Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar, yaitu narkotika, ko yaitu psikotropika, dan ba yaitu bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengumpulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh sedatif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan aspek aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif yaitu obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama morfin, yaitu kaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya seperti serbuk putih. Kemudian tau, itu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Kemudian ganja, simen, marijuana atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perdunia yang tumbuh yang daerah beriklim tropis atau hutan. Selanjutnya kasis, yaitu bedah ganja yang dikeringkan dan dibatirkan menjadi lempengan. Selanjutnya kokain, yaitu alkaloida dari jenis tumbuhan Erythrocyrone koka, yaitu tumbuhan dilarang penggunaan Andes di Amerika Serikat. Kemudian opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan papaver somniferum yang belum matang. Bila kotak biji tersebut maka keluarlah getah yang berwarna putih seperti air susu yang jika dikeringkan akan menjadi jenis karet berwarna kecoklatan. Selanjutnya jenis-jenis psikotropika. Yang pertama amfetamin dan ATS atau amfetamin tipe stimulan, yaitu stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan kafein. Semua bahan tersebut digunakan sebagai sarana mengatasi kelelahan tidur. Kemudian sabu adalah nama lain dari amfetamin. Selanjutnya obat itu atau obat penenang seperti nitan, megadon, dan pilbeka termasuk yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan mushrooms. Kemudian ACE, ini bentuk baru dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap.
Kemudian inhalansia merupakan bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butir nitritas atau pembalut ruangan. Kemudian jenis-jenis zat aditif. Yang pertama, nikotin. Ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susun secara besar. Selain nikotin, dari tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Yang kedua, alkohol. Di dalamnya ada etanol. Bahan alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, harus mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, temu dan kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi. Ketiga, setiap orang memiliki problem, hadapi dan cari solusinya benar-benar dengan pelariannya ke narkoba. Kemudian yang keempat, teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri ingin pertemanan untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian kelima, berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba. Kemudian selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja sampai pada masyarakat luas. Melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media apapun. Itulah materi bagian ketiga untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekolah, komunitas, tempat kerja sampai pada masyarakat luas. Itulah materi bagian ketiga untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum. Baiklah, di materi ini, di bab 3 ini ada 3 inti yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang perkelahian pelajar. Yang kedua itu minuman keras, dan yang ketiga itu narkoba. Ini adalah 3 poin yang tidak boleh atau tidak harus dihindari oleh setiap pelajar. Karena yang pertama, perkelahian pelajar itu tidak dibolehkan dalam segi apapun. Yang kedua, minuman keras atau namanya selain dari miras, homer, itu tidak dibolehkan. Jangankan buat dikonsumsi, dekat saja tidak boleh, karena dia mengandung zat-zat yang berbahaya dan juga di Islam tidak dibenarkan. Dan yang ketiga yaitu narkoba. Dan 3 ini yang tidak boleh ataupun disentuh oleh seorang pelajar ataupun siapapun. Karena dampak dari 3 poin ini atau 3 hal ini akan berimbas kepada kalian. Bagaimana cara untuk penyalahgunaan atau pencegahan selama ini? Yang pertama, kita harus mencintai, mensyukuri hidup yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, kenali dan kembangkan daya minat dan bakat serta hobi. Jangan sampai ada yang namanya hobi di dalam berkelahi, namanya hobi. Tidak ya, tidak dibolehkan. Di materi ini juga dijelaskan bahwa zat-zat yang berada di dalam narkoba ataupun di dalam homer itu sudah dijelaskan di sini. Nah, untuk sekarang ibu minta kalian membuat kelompok, 1 kelompok 5 orang.
Dicari ayat yang tidak boleh disebut terkena ada narkoba, minuman keras ataupun perjudian. Lalu ditulis nanti presentasikan di depan kelas.
Siap? Berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang bisa untuk maju ke depan untuk menjadi atau ke depan? Ayo silakan. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 udah siap? 3? Kelompok 4 udah siap? Baik, ini ada perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang 3 hal. Yang pertama, narkoba. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan merangkum bab 3 tentang
Bab 3 masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Permasalahan seringkali menjadi problematika di dunia pendidikan yang terjadi pada kalangan remaja. Ini berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dan kelompok pelajar lain dengan tujuan untuk melumpuhkan atau mengarahkan lawannya. Sejatinya Allah SWT menciptakan manusia dari berbagai latar belakang agar saling mengenal dan memahami, bukan saling bermusuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Adapun faktor terjadinya pertengkaran antar pelajar yaitu pertama rasional, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu motivasi pilihan dan kemauan sendiri. Kedua sosialis, organisasi, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga lain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertemukan kekayaannya. Yang keempat itu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor pengaruh. Adapun cara menghindarinya adalah pertama saling menghormati dan menghargai antar bersama dan mengedepankan bersabar dalam menghadapi suatu kemarahan. Tidak mudah terpancing emosi ketika dihina orang lain, mengedepankan sikap rendah hati ketika bergaul dengan teman, dan selalu mengingat Allah SWT ketika dia emosi dan berbanyak istighfar. Ampun yang kedua tentang minuman keras. Minuman keras adalah suatu hal yang dapat memicu berbagai masalah dalam masyarakat dengan keringanan dan kerusakan moral dalam masyarakat. Dalam Islam minuman keras disebut khamr yang diambil dari bahasa Arab dan kata khamar yang berarti bersih dan berarti kekal. Berikut dalil dan hadis tentang larangan minuman keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dan yang terakhir adalah narkoba. Narkoba hukumnya disamakan dengan khamr. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, dan obat-obat terlarang lainnya.
Para ulama sepakat menargetkan bahwa narkoba yang termasuk dalam pembahasan mufatirot, perbuatan lemah, atau mufatirot, perbuatan aktivitas. Para ulama juga telah sepakat bahwa haram mengkonsumsi narkoba adalah ketika bukan di dalam keadaan darurat. Bahkan setiap zat yang mendapat keterangan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak mengenal. Berikut salah satu dalil mengharamkan narkoba, sebagaimana dari hadis Ummu Salamah dia berkata sebagai berikut. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kulli muskirin wa mufattarin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inti dari pembelajaran hari ini adalah ada beberapa poin yang tidak boleh terjadi atau menyimpang di kalangan seorang pelajar. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensi. Seperti poin yang tadi disampaikan di akhir pembahasan. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antara keluarga berjalan baik, dan juga lingkungan sekitar pun tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, setiap anak yang unik, bahkan yang lahir karena itu jangan membiasakan menyamarkan potensi anak. Dari poin-poin tersebut, pada intinya seorang pelajar tidak dibolehkan untuk meminum minuman keras. Kalaupun merokok itu jauh lebih sedikit itunya ya, karena dia mungkin sebagian besar ada yang pelajar yang merokok, tapi jangan sampai terlalu banyak dan juga terlalu sering, karena tidak bagus juga untuk kesehatan. Baik, ada lagi yang ingin dipresentasikan di depan kelompok yang lain? Silakan. Sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, lihat di sini media pembelajaran pendidikan agama Islam dan studi fotografi. Upaya mencegah perkelahian antara siswa. Yang pertama, menambah kegiatan keagamaan di sekolah, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah. Guru membimbing, konseling, dan juga dialog dengan seorang pelajar. Perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya, menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan yang terakhir, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelajar yang perkelahi dan juga tawuran. Akibat perkelahian, yang pertama,
Ya, itu salah satu dari dalil yang memperjelas bahwa minuman keras itu tidak dibolehkan dan hukumnya haram. Jadi haram itu apa? Jika dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, selanjutnya yaitu narkoba. Di sini di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada dalil tentang narkoba di surat Al-A'raf ayat 7. Lanjut. Pengertian dari narkoba itu sendiri. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat terlarang. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek yang halusinasi, menurunkan kesadaran dan juga timbulnya daya rangsang. Tidak salah. Nah, di sini di narkoba dijelaskan ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama narkotika golongan 1. Ini ada ganja, opium, tanaman koka, potensi menimbulkan efek kecanduan. Jadi jangan sekali-kali mendekat ataupun mencoba-coba yang namanya narkoba. Nanti efeknya akan ada yang namanya rasa timbul, kecanduan dan juga berhalusinasi. Yang kedua, narkotika gelombang kedua. Ini sudah dijelaskan, dipaparkan, dimanfaatkan sebagai resep dokter dengan takaran yang tepat, menimbulkan rasa ketergantungan. Dan yang ketiga adalah resiko ketergantungan ringan dan banyak digunakan sebagai pengobatan dan juga terapi. Ini untuk narkoba jenis ringan, biasanya ada di dalam obat pun ada. Dampak dari penggunaan narkoba: gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunaannya kejang-kejang kalau dosisnya berlebihan. Halusinasi itu berpikir bahwa dia itu paling hebat, dia itu paling bagus, ya. Dan bisa hilang kesadaran, sering sakit kepala, mual, susah tidur dan juga lain-lain. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, lambat ketika bekerja, ceroboh dan sering tegang serta gelisah. Banyak orang yang meninggal dan juga kematian karena overdosis dari narkoba. Manfaat menjauhkan narkoba: yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jelas. Terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, dan terakhir memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Jadi jangan pernah sekali-kali mencoba dan mendekatkan dari barang haram ini. Kesimpulan: perkelahian antar pelajar penggunaan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudorot. Apa mudorot? Mudorot itu apa? Mudorot ya, bisa juga. Bagi diri sendiri, efek tidak bagus menurut itu, tidak bagus buat kita dan orang lain. Ketika perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ditantang atau didatangkan murkanya Allah. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman,
Ya, untuk pembahasan materi kita bahan ajar hari ini, satu, pesan dari Ibu, jangan sekali-kali kalian bergaul ataupun mencoba-coba yang namanya narkoba dan juga miras. Sebisa mungkin hindarkan tiga hal tersebut, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sudah meminum air keras ataupun narkoba. Baik, karena pembahasan kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ucapkan alhamdulillah. Dan ketemu kelas bisa menyiapkan untuk doa sebagai penutup materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu membiasakan hidup sehat dan juga lingkungan yang